Oke, halo. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Oke, kenalin nih nanti karena kakak yang akan ngajar kamu hari ini, jadi kita lebih baiknya kenalan dulu. Oke? Nah, kenalin, nama kakak Kak Hendrik. Nanti kamu bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Hendrik, Kak Erik, kayak gitu ya. Kamu bener namanya Angela? Iya, Angela sekarang lagi sama siapa? Oh, ada maminya ya. Oke, Angela udah siap belum hari ini kita buat belajar? Udah ya. Nah, sebelumnya Kak Hendrik pengen tanya nih, Angela sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD ya? Oh iya, sekolahnya di mana kalau boleh tahu? Itu di daerah Bogor ya? Oke, Bogor ya. Salam kenal ya kalau Kak Hendrik tinggalnya di Palembang nih. Iya. Maminya lagi nggak sibuk ya, lagi nemenin di Angelanya ya? Iya, Mami salam kenal ya. Aku Hendrik. Nanti hari ini aku akan jadi tutornya di Angela untuk belajar coding hari ini. Iya, kalau di Angelanya sendiri, Mami memang tipe siswa kalau misalkan belajar di rumah memang aktif gitu ya? Oh gitu, oke. Iya, nanti hari ini kita nggak akan belajar yang sulit-sulit kok. Kita akan belajar sambil bermain kayak gitu. Nah, iya, tapi maminya kalau misalkan mau nemenin di Angela buat belajar, nggak apa-apa di situ aja nggak apa-apa kok. Iya, gimana nih udah siap belum buat belajarnya? Udah ya. Iya. Nah, jadi hari ini nanti kita akan belajar coding gitu. Di sana jaringannya lancar ya, Dek ya? Oke. Iyalah harus lancar ya, soalnya kita sekarang kan pembelajarannya lewat daring ya. Gitu. Oke, susah nggak dia belajar daring deh sebelum kita lanjut ke belajar coding hari ini? Susah ya, jadi mudah nggak paham ya? Iya, tapi di sana nanti mungkin bisa dibantu sambil les kayak gitu ya deh ya. Oke, sip. Nah jadi mami, aku izin untuk ngajarin deh Angelanya untuk belajar coding hari ini ya. Iya, kita santai aja deh ya. Kalau misalkan nanti kamu ada yang nggak paham atau penjelasan ke Hendriknya kecepatan, nanti kamu boleh kok tegur ke Hendrik. Oke, sip. Nah, jadi sebelumnya Kak Hendrik pengen tanya, kalau Angela di rumah ngomong sama mami, ngomong sama keluarga atau teman, biasanya pakai bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke, gabungan ya, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris ya. Sip. Nah, kalau misalkan sama temen gitu gabungan juga. Nah, di sini Kak Hendrik kenapa tanya kayak gitu ke Angela? Karena Kak Hendrik pengen kasih tahu nih, kalau misalkan kita interaksi sama temen, sama keluarga, kita kan pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu ya. Iya bener. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngobrolnya sama komputer atau sama laptopnya di Angela, berarti itu kita menggunakan bahasa namanya coding gitu. Jadi nanti kita ngobrolnya atau kita bikin perintah untuk komputernya itu disebutnya coding gitu. Sejauh ini paham ya? Iya bener. Jadi nanti hari ini kita itu akan belajar sambil bermain dengan laptopnya di Angela. Iya, jadi nanti kita akan Kak Hendrik hari ini pengen ngajarin di Angela untuk bikin games. Nah, suka main games nggak nih Angela? Suka ya. Kalau misalkan nonton film-film kartun kayak gitu suka juga? Iya, paling suka nonton film kartun apa? SpongeBob. Nah, tahu nggak sih dek, SpongeBob itu kan gambar ya. Kenapa dia bisa gerak-gerak? Nah, itu dia itu digerakin juga dengan bahasa pemrograman komputer atau istilahnya coding tadi. Nah, di Angela mulai sekarang nanti kalau misalkan belajar sama kayak Hendrik, nanti bakalan bisa untuk bikin kartun gitu ya yang bisa gerak-gerak, nanti kayak Hendrik akan ajarin. Jadi, kita bisa bikin kartun itu bergerak, kita bisa bikin nanti game gitu ya. Pernah main game labirin nggak? Iya, yang ada jalan-jalannya gitu ya, disekat-sekat terus nanti gimana caranya supaya bisa keluar dari labirin itu. Nah, nanti kita juga bisa bikin game kayak gitu. Udah nggak sabar ya pengen bikin kayak gitu ya? Ya, jadi itu tadi yang namanya coding gitu ya, sekilas tentang coding gitu. Iya, jadi Angela kalau misalkan lagi nonton film kartun kayak gitu suka nggak sih deh kayak
gimana ya kok bisa gerak kayak gitu ya. Nah, itu ternyata digerakin pakai bahasa komputer gitu ya, pakai bahasa coding. Oke, nah hari ini Kak Hendrik akan ajarin Angela gimana supaya kita bisa bikin games gitu ya. Jadi hari ini Kak Hendrik pengen ajarin kamu bikin game labirin, oke? Iya. Oke, nah jadi gitu ya untuk gamenya hari ini, untuk pelajaran kita hari ini. Kira-kira gimana nih De Angela? Dari penjelasan yang Kak Hendrik jelasin tadi, itu kira-kira De Angela tertarik nggak nih buat belajar bikin game yang lebih bagus lagi nanti? Tertarik ya? Jadi kalau misalkan teman-temannya belum bisa bikin game, De Angela udah bisa duluan nih bikin gamesnya gitu ya. Iya, penjelasan dari Kak Hendrik tadi kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyain nggak nih dari De Angelanya? Oke, nggak ada yang ditanyain. Yakin ya udah paham ya? Iya, sekarang udah tahu ya kenapa kartun itu bisa bergerak, terus kenapa dia kalau kita suruh ke kiri bisa ke kiri, kalau disuruh ke kanan bisa ke kanan. Sekarang udah paham ya? Oke, sip. Nah, tadi belajarnya kira-kira pusing nggak deh? Atau enak gitu? Pusing sedikit ya, oke nggak apa-apa karena ini baru pertama kalinya ya di Angela untuk bikin coding, belajar coding ya tadi cerita sama Kak Hendrik. Nah, nanti kalau misalkan udah terbiasa, terus nanti kita bikin-bikin kayak gini lagi, nanti kedepannya di Angela itu bakalan terbiasa dan nggak pusing-pusing lagi bikinnya gitu. Jadi nanti bisa lebih bagus lagi bikinnya dari yang ini kayak gitu ya. Bisa bikin game yang lebih bagus lagi dari ini. Oke kayak gitu. Oke, jadi dari The Angelanya sendiri udah gak ada yang mau ditanyain. Jadi kalau misalkan nanti kita belajar lagi The Angelanya mau. Oke, nah sekarang maminya masih ada di sana. Iya lo mami ini udah selesai nih belajarnya sama The Angelanya. Iya asik ya dek ya belajarnya ya. Nah kalau dari The Angelanya sendiri pengennya sih untuk belajar lebih jauh lagi nih tentang coding, tentang buat-buat games kayak gini. Kalau kira-kira dari maminya sendiri, ini di Angelanya sebelum ini udah pernah belum sih ikut les coding ataupun sebelum ini udah pernah belajar coding belum? Belum pernah ya. Jadi ini first time banget ya Mia. Iya, tapi De Angela tadi nangkepnya cepet banget loh Mi. Jadi pas begitu aku ajarin itu De Angelanya langsung cepet nangkep, langsung paham. Dan aku rasa memang kayak basicnya De Angela itu ya memang belajar coding gitu loh Mi. Iya karena ada beberapa siswa Hendrik Mam yang kalau misalkan di kelas 3 atau kelas 4 aja kadang tuh susah lama nangkepnya. Dan di Angel lain tadi kan baru kelas 2 SD. Tapi begitu kayak Hendrik tadi arahin untuk ambil balok yang ini, terus masukin kode yang ini, itu di Angelanya tuh langsung cepet banget nangkepnya. Nah gitu. Jadi kayak Hendrik rasa memang di Angela itu kalau misal dikembangin lagi, itu nantinya di Angelanya tuh bakalan gimana ya, bakalan bisa menjadi ahli atau pakarnya gitu ya Mi ya. Iya, kalau dari maminya sendiri nih kira-kira gimana untuk di Angelanya gitu. Iya, maksud dari aku kayak gini, di Angelanya tahu Braicham ini dari siapa? Oh iya, dari temennya mami ya? Iya, nah kan kalau kalau misalkan dari di Angelanya sendiri tertarik nih, kalau kira-kira dari maminya gimana mau dilanjut untuk pembelajarannya atau enggak? Mau ya? Oh gitu ya Mi ya. Iya. Nah, kalau misalkan dari maminya juga tertarik, dari Angelanya juga tertarik untuk coba belajar dari coding ini lagi, karena nanti untuk kedepannya nanti di Angela itu juga bakalan diajarin nggak cuman sekedar bikin games kayak gini, Mam, tapi bikin kayak animasi kayak gitu juga. Jadi nanti untuk di Black tuh memang ada kurikulumnya sendiri yang nanti akan diajarin di Angelanya gitu. Jadi kalau misalkan di Angelanya mau lanjut dan maminya juga setuju, nanti di Angelanya itu bisa belajarnya sama Kak Hendrik terus gitu. Di Angela mau ya belajar sama Kak Hendrik? Iya. Oke, nanti aman. Pokoknya nanti Kak Hendrik yang akan ngajarin di Angelanya. Iya, nah untuk maminya sendiri kan tadi udah tertarik juga ya. Jadi kalau gitu gini Mam,
kami izin ada guru pembimbing akademik yang nantinya akan menyampaikan tentang Breakcamp ini lebih lanjut kepada Mami dan juga di Angelanya. Iya, supaya nanti bisa lebih paham lagi tentang pembelajaran atau sistem belajar di Breakcamp ini seperti apa. Iya, karena kita berbeda ya Mam ya. Kalau di Breakcamp sendiri itu kan sebenarnya kita ada yang di India sama di US. Tapi untuk yang di Indonesia nanti kalau misalkan di Angelanya mau belajar, nanti belajarnya sama aku gitu. Dan kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut lagi, nanti nggak lama kok, paling sekitar 5 menit atau 10 menit nanti ngobrol-ngobrol sama pembimbing akademiknya di Angela. Gimana? Boleh? Iya, ya oke, Mam tunggu kurang lebih 5 menitan. Aku mau coba undang untuk pembimbing akademiknya untuk gabung di room kita ini, dan nantinya pembimbing akademik itu yang akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran Braille itu seperti apa. Iya, karena biar nanti maminya juga tambah yakin ya nitipin di Angelanya untuk belajar di sini. Oke, tunggu sebentar ya Mam ya. Oke, Mami, ini udah ada pembimbing akademiknya, namanya Kak Kajol. Beliau ini dari India. Nanti yang mungkin akan menyampaikan Braille ini sama Mami gitu ya. Iya, nanti mungkin menggunakan bahasa Inggris. Oke, so Miss Kajol, Kajol, this is Angela's parent, so you can speak or you can talk or give some information about Bright Chain Company, or how to learn and how to learn in Bright Chain Company with Angela's parents. Oke. Ya, Mami nanti akan dilanjutkan lagi oleh Miss Kajol yang akan menjelaskan hal ini ya, Mami ya. Nanti kalau misalkan udah selesai, nanti akan bisa kembali lagi ke aku kayak gitu. Ya, tapi untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan langsung sama Miss Kajol. Oke, ya Mami, aku izin live dulu ya. Untuk selanjutnya nanti bisa langsung sama Miss Kajolnya. Iya, see you Mam, see you Angela. Iya, dadah.